Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, dalam sebuah program Qoryah Thayyibah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan, ada seorang ustadz muda bernama Ustadz Adi mendapatkan tugas amanah untuk berdakwah di sebuah daerah yang cukup terpencil. Hari pertama ketika beliau melaksanakan kegiatan Qoryah Thayyibah ini, beliau mengumpulkan anak-anak di masjid dan mengadakan sebuah kelas bimbingan agama Islam. Sebelum mengawali pelajaran, beliau kemudian bertanya kepada adik-adik sekalian, "Adik-adik sekalian, siapakah di antara kalian yang ingin masuk surga?" Maka serentak anak-anak bergemuruh menyaut, "Saya Ustadz, saya kepingin masuk surga." Dari sekian anak itu ternyata ada satu anak yang di depan sendiri tidak mau mengacung dan juga tidak mau mengeluarkan suara. Karena penasaran, Ustadz Adi ini pun bertanya kembali dengan suara yang lebih lantang, "Adik-adik sekalian, siapakah di antara kalian yang kepingin masuk surga?" Maka seluruh anak bergemuruh menyaut, saya Ustadz, saya kepingin masuk surga." Bahkan ada anak yang naik ke meja sambil mengacungkan jarinya supaya Ustadz melihat bahwa dia sedang berteriak. Dan lagi-lagi si anak kecil yang ada di depan, yang duduk di paling depan ini, kemudian diam saja dan tidak menyampaikan pendapatnya. Ustadz pun mendekati anak ini, kemudian bertanya, "Nak, saya lihat kamu tidak bersuara dan tidak mengacungkan jari. Adik tidak kepengen masuk surga? Padahal kawan-kawanmu semuanya ini kepingin masuk surga. Ustadz pun juga kepingin masuk dalam surga. Kok ada nggak kepingin?" Lalu si anak ini menjawab, "Bukan begitu Ustadz, saya bukan tidak mau masuk ke dalam surga, tapi saya ini merasa tidak pantas masuk ke dalam surga. Lah tadi pagi saja saya bangunnya kesiangan. Subuh saya jam 6 Ustadz. Saya sering sekali membuat guru marah-marah karena saya tidak mengerjakan PR. Di rumah pun kadang-kadang tidak patuh pada orang tua. Disuruh tidur malah saya jalan-jalan, saya malah keluar. Disuruh bapak beli makanan di luar, malah saya gunakan untuk jajan. Saya sering sekali menjahili adik saya sampai menangis. Saya kadang-kadang memukul kawan saya sampai dia menangis. Saya merasa Ustadz bahwa saya tidak pantas masuk dalam surga," kata anak itu sambil memerah matanya. Mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Adi ini berkaca-kaca kemudian dia menangis. Dan dia mengatakan kepada si anak ini, "Nak, justru orang seperti engkau lah yang pantas masuk ke dalam surga Allah. Orang-orang yang tahu kesalahannya, orang-orang yang mengetahui kejahatannya, kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesal bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Coba kamu bayangkan, berapa banyak orang di luar sana yang saat ini tahu dia berbuat salah, tahu dia itu berbuat ingkar kepada Allah, namun dia tetap saja melakukan kegiatan itu, tidak mau menyesal dan tidak mau bertobat kepada Allah. Maka sungguh engkau lebih pantas masuk ke dalam surga Allah. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, dari sepenggal kisah yang saya sampaikan tadi ini, semoga bisa mengantarkan motivasi untuk kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan sebelum saya tutup, saya akan mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwasannya semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga Allah, kecuali yang tidak mau. Para sahabat keheranan, "Ya Rasulullah, memangnya ada ya Rasul orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga?" Jawab Rasulullah, "Ada. Orang-orang yang mau mengikuti aku, orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnahku, tidak membangkang perintahku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang menduhakai diriku, orang-orang yang menentang perintahku, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam neraka." Barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.